Sibghatullah artinya celupan atau stempel. Ini kalau ini namanya apa nih? Tulisan apa nih? Sablon. Jadi sibghah itu sablon. Ini dalam bahasa balaghahnya disebut isti'arah tasriyah asliyah. Kata pinjaman biasanya dinullah, tapi di sini sibghatullah. Sablon ya. Kenapa sablon? Karena sablon tulisan kelihatan dari jauh. Sablon disebut pewarna. Pewarna itu baju putih menjadi hitam, menjadi kuning, merah dan seterusnya. Itu sibghah. Apa artinya sibghah itu? Ai ittabi'u dinallah. Kalian ikutlah agama Allah gitu maksudnya. Ikutlah kepada agama Allah. Karena Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam juga agamanya Islam. Masa ilok kita ini yang udah dari cucunya, yang udah turun jutaan cucunya ke bawah, kita menyimpang. Nah, makanya itu. Jadi ikutilah olehmu agama Allah. Jadi kalau kita mengikut agama Allah, otomatis ya, berarti kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Dan siapakah ahsan yang paling terbaik sibghah minallahi sibghah. Agamanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terbaik? Sibghah aidinan. Wa nahnu lahu abidun. Sedangkan kami kepada Allah abidun, orang-orang yang menyembah atau orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu kan hasad, dengki kepada Nabi yang terakhir. Siapa yang terakhir? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu nabinya belum muncul dalam kitab Taurat, dalam kitab mereka mengatakan nanti di akhir zaman ada nabi, gitu. Tapi begitu nabinya lahir, mereka tidak mengakui. Ya, itu dia ya kan. Jadi begitu lahir nabinya mereka tidak mengakui, baik Yahudi ataupun CS-nya tuh. Ya. Bahkan di dalam kitab Tauratnya juga dihilangkan tuh. Nah, wa qulu, hai orang-orang muslim, katakanlah kepada mereka, nahnu muwahhidun. Kami ini orang-orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah bil ibadati, dengan ibadah saya. Ibadah kita apa? Salat. Wa tauhidi, dan bertauhid kepada Allah. Tuhan kita bukan trinitas. Allah itu wahid. Qul huwallahu ahad. Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan. Itu disebut surat Al-Ikhlas. Orang kampung bilang surat Kulhu. Kenapa disebut Ikhlas? Karena di dalamnya mengandung tauhid dari awal sampai ujung. Ya, itu tauhid namanya. Jadi siapa yang paling terbaik agamanya? Agama saya ini, kami ini orang yang mentauhidkan Allah. Ibadah kami juga beda. Dan tauhid kita, Allah cuman wahid, Allah satu, gitu kan? Tuh. Coba kita lihat keterangannya gini. Imam Asy-Syaikh Nawawi keterangannya gini. Yang tadi saya baca tuh. Karena ini ayat Quran, beda terjemahannya, beda artinya. Sibghah itu adalah kata-kata isti'arah tasriyah asliyah, kata-kata pinjaman yang artinya agama. Sibghah itu artinya sablon. Jadi apa namanya, spanduk ada sablon ya kan, kelihatan kan? Baju bapak-bapak tuh ada yang putih, ada yang warna, ada yang hitam, itu sablon, kelihatan. Ya, sablon gitu. Nah, apa artinya? Agama Allah yaitu agama Islam. Jadi jelas, agama Allah adalah agama Islam. Agama Nabi semuanya agama Rasul, agamanya semua. Jelas sudah kan? Jelas ya. Jadi
agama itu disebut sablon karena tujuannya untuk mensucikan orang muslim dari kekafiran. Paham? Untuk mensucikan orang muslim dari kekafiran, dari kemurtadan, dan dia sebagai hiasan yang membuat manusia menjadi indah. Ya, indah nggak orang beragama? Indah, masya Allah. Nikahnya diatur, ada agama, ya kan? Dituntun rapi. Begitu bini kita hamil sampai melahirkan, agama Islam mengaturkan, diazankan, dikomatkan. Masya Allah, jadi diatur oleh Islam. Begitu meninggal dunia, kagak diundang, tetangga, kiai, ulama, mereka datang nyolatin. Luar biasa. Jadi agama Islam ini adalah agama yang nyata, dan Islam itu agama bukan agama terorisme, bukan agama teroris, bukan agama yang anti Pancasila. Justru Islam itu adalah agama yang pertama-tama ketuhanan yang Maha Esa, diakui, gitu kan. Jadi Islam ini nggak anti. Islam ini nggak anti toleran. Islam itu justru toleran, tinggi. Betul ya? Iya, insyaallah. Kan di dunia ini kan yang dibolehkan muamalah. Orang Islam beribadah, orang Islam bikin masjid, bikin pesantren, yang jual materialnya Cina. Ya, kan nguntungin dia. Di masjid gede-gede speakernya, banyak somboknya speakernya, yang jual Cina, yang beli Islam. Nguntungin nggak? Itu muamalahnya gitu, muamalahnya tuh. Nah, itu dibolehkan dalam Islam muamalah semacam itu. Berdagang, berjualan dan sebagainya. Bahkan bapak-bapak itu pakai kain baes yang jual bukan orang Islam banyak kan, yang BHS tuh. Ya, orang-orang non muslim. Yang jual kerudungan, sejadah, macam-macam juga non muslim. Kita beli. Itu muamalah dibolehkan. Gitu ya. Memang diatur, boleh dalam pergaulan. Tapi kalau dalam soal agama, lakum dinukum lulu buah gitu ya. Gitu soal agama. Majlis itu agama. Nah, jadi sablon. Tujuannya adalah untuk mensucikan Islam dari kekafiran, dari kekufuran, dari kemurtadan, dan sebagai hiasan untuk membuat manusia menjadi indah. Betul nggak? Insyaallah, Islam itu mengajarkan secara utuh. Banyak banget. Apa makan aja makan. Kata kalau lebih simal, paina syaitan ya kalau lebih simal. Jangan kamu makan makan tangan kiri. Sungguhnya setan makan makan tangan kiri. Tuh. Makanya kalau kita sholat, di hati kita was-was. Waktu sholat nggak ingat apa-apa. Begitu sholat ingat motor belum dikunci. Udah gitu ya. Allahu Akbar, takbir, ingat ini motor di depan dikunci belum ya, gitu kan ya. Padahal udah dikunci, digembok. Juga mobil, kan ragu tuh banyak. Maka kata Nabi, berudahlah ke kiri, udah ke kiri, gini ya. Karena ke kiri, karena setan biasanya nyerobotnya dari kiri. Setan tuh nyerobotnya dari kiri, bukan dari kanan. Maka pakai yang kiri, gitu ya, paham? Jadi Islam itu mengajarkan kita begitu, ya. Jadi kemudian kenapa disebut Syiboh? Sebab orang-orang Yahudi dan CS-nya mereka telah mencetak anak-anak mereka itu jangan sampai pindah agama. Justru mereka mencetaknya supaya anaknya jadi Yahudi. CS-nya temennya tuh Yahudi. Siapa temennya Yahudi? Nah, itu dia. Sama dia juga menyatakan jangan sampai jadi muslim, ya kan? Nah, kita pun orang Islam, amit-amit cabang bayi, jangan sampai anak kita ini enggak muslim, gitu ya, gitu ya. Pengen anak kita muslim, anak kita muslim, cucu kita muslim, gitu. Jadi jelas ya. Jadi makanya kita beruntung banget. Tuba liman hudiyal Islam wa kana aisyu kafafan wa qanabi. Beruntung orang yang diberikan hidayah masuk Islam
dan kehidupannya cukup, kafafan, tidak ngemis, wa qana'a bihi, dan sifat qanaahnya ada. Sifat qanaah artinya orang yang merasa cukup apa yang Allah beri. Kenapa kita ini kadang-kadang banyak stres? Karena kita penyakitnya bukan penyakit luar, penyakit batin, ngondok melulu. Ngondok dulu tuh. Orang yang kaya dia yang repot gitu kan. Orang yang kawin belum ramai gitu kan. Biarin aja jalan lagi gitu. Kita yang repot gitu. Kita yang hasad gitu. Orang yang berbelian kita yang jengkel mulu. Nah, orang yang ganti mobil kita yang kesel mulu. Makanya orang kadang-kadang begitu lepak-lepak stroke ya kan. Nah, jadi penyakit dalam nih masih di hati nih. Nah, enggak qanaah. Nah, kita malah hidup, yang penting kita malah serba cukup ya Bor. Serba cukup, jangan kaya. Kalau kaya kita giring bebek. Iya, kakek masih banyak orang pada sholat giring bebek, kaya tuh dia. Kambingnya banyak, menggiring orang pada sholat jangan giring kambing. Nah, kalau kita alhamdulillah qanaah, cukup apa adanya, insya Allah berkah. Begitu kan? Nah, kalau kita pikir-pikir memang kita kenapa orang di dunia ini repot? Kenapa orang di dunia ini banyak sakit? Kenapa orang di dunia ini banyak kesel? Kenapa orang di dunia ini nggak pernah cukup? Pengen ini karena dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Paham ya? Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Makanya karena dunia ini bukan tempat tinggal, orang repot. Coba kalau udah meninggal dalam kubur nggak repot, sendirian dia nungguin sampai kiamat gitu. Makanya orang repot, yang tua repot, yang muda repot, yang punya uang repot, yang miskin repot, yang rakyatnya repot, pejabat repot. Itu dunia. Kenapa? Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Repot kan pada tempat bukan tempat tinggal gitu kan. Nah, gitu kan. Yang kita bawa mah hanya kain putih, selai kain putih atas bawah seperti orang ihram ya, gitu ya. Orang ihram. Paham ya? Nah, jadi agama itu disebut sigor, orang Yahudi mencetak anaknya supaya beragama Yahudi. Gitu ya. Kesimpulannya ialah bahwa amalmu untuk kamu yang kamu kerjakan, amal kita untuk kita apa yang kita kerjakan. Dalam bahasa kerennya lakum dinukum waliyadin gitu. Paham ya ini?